Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara Sudut Pandang dan hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini juga saya ditemani oleh dua senior saya, abang saya, pengamat kehutanan sekarang dia. Yes, yes. Siapa lagi kalau bukan Bro Sigit Widodo dan Bro Bimo. Selamat datang Bro Bimo. Ada harus segini-gininya nih, Iya iya biar iya kayak iya iya. Kok Dirgantoro ini kan nah, nih. Mmm, Nah tentu saja yang lagi rame hari ini Bro Sigit, iya, Bro Bimo tidak lepas adalah Karhutlah, mmm, kebakaran hutan dan lahan iya iya iya, yang terjadi di banyak titik di seluruh Indonesia dan menjadi betul atensi nasional. betul Bukan hanya atensi Kementerian Kehutanan, tapi atensi dari Pak Prabowo Subianto. betul, Tentu aku mau tanya dulu kondisinya. Gimana sih mhm, kondisinya Bro Sigit sekarang ini? oke. Jadi mungkin sebelum kita bicara kondisi ya, mungkin satu hal yang harus kita harus kita pahami, tahun ini adalah tahun El Nino yang ekstrim. Jadi kalau kita bicara El Nino ekstrim, eee, 3 El Nino sebelumnya itu ada di tahun 2015, kemudian 2019, kemudian 2023. Seharusnya siklusnya 4 tahunan. Kalau kita bicara kondisinya normal harusnya tahun depan baru El Nino. Tapi karena ada perubahan iklim dan sebagainya, kemudian ternyata memang sudah diprediksi El Nino-nya maju. Dan ini El Nino ekstrim nih, yang oleh banyak pihak dibilang sebagai El Nino Godzilla gitu. Yang Walaupun gedenya? yang gede gitu. Oh. Jadi kalau Godzilla itu kan besar, menyeramkan, merusak gitu ya. Nah jadi ada kondisi seperti itu sehingga hari ini di hampir seluruh Indonesia, terutama yang sebelah barat itu terjadi kekeringan ekstrim. Nah, termasuk kalau kita turun ke lapangan di desa-desa itu petani sekarang sedang menjerit semua karena nggak ada air, gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, sedikit saja api muncul di lahan yang kering itu akan langsung terjadi kebakaran. Karena itu selalu ada lonjakan setiap 4 tahun tadi. Kalau kita bicara kebakaran hutan di tahun 2015 itu yang terbakar 2,6 juta hektar. Di 2019 berhasil diturunkan oleh Pak Jokowi menjadi 1,6 juta hektar. Kemudian turun lagi di 2023 menjadi 1,1 kalau nggak salah. Nah, kondisi hari ini memang sedang cukup banyak terjadi kebakaran, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Tetapi kalau kita bicara dalam kondisi El Nino sebetulnya ya tidak setinggi 3 El Nino sebelumnya. Memang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu kan, tahun lalu kan relatif basah ya, kondisi Indonesia gitu ya, La Nina. Hari ini kan El Nino sehingga kondisinya memang kebakaran terjadi di mana-mana dan kayaknya tahun ini lumayan jadi concern salah satunya karena sekali lagi asap kita ganggu ke Malaysia dan Brunei nih. Kayaknya arah angin yang dari Kalimantan Barat dia mengarah ke utara, kemudian yang di selatan itu dia kayaknya mengarah ke selatan sehingga Kota Banjar kena, kayak gitulah. Jadi ada concern baik dari Indonesia maupun dari negara tetangga, nih karhutlahnya sudah mengganggu, kira-kira seperti itu. Oke, berarti dalam hal ini kondisinya memang lagi El Nino Betul. Godzilla dan titik Mhm, hotspotnya memang banyak mhm, kebakaran itu mhm. hingga asapnya mengganggu negara tetangga, kan gitu Betul kondisinya betul ya? betul. Nah, tapi kan gini juga Bro Sigit, kan harusnya banyak yang bilang, Mmm, kan ini udah kita prediksi bakal akan ada El Nino gitu. mhm, Pun bilang ini kan jangan-jangan bukan hanya bencana alam tapi mhm. bencana manusia. Iya iya iya. Sehingga itu bisa diantisipasi. Bro Sigit Oke. gimana melihat itu? Jadi kalau saya lihat ya, antisipasi terhadap El Nino ekstrim ini, El Nino Godzilla ini sudah dilakukan dari awal tahun. Jadi dari awal tahun itu Kementerian Kehutanan setahu saya sudah melakukan, operasi modifikasi cuaca, OMC gitu ya. Jadi kalau ada yang suka bicara OMC itu operasi modifikasi cuaca gitu. Nah, operasi modifikasi cuaca itu dilakukan dengan mengubah awan menjadi hujan, kira-kira kayak gitulah. Cuma kan problem dengan hari ini bahkan awan aja banyak daerah yang tidak ada awannya bahkan, saking kemaraunya, sehingga OMC nggak bisa terjadi. Nah, setahu saya dari awal tahun memang sudah ada persiapan tuh untuk menghadapi, El Nino Godzilla ini. Sudah ada kerjasama gitu ya. Kalau kita bicara pihak-pihak yang terkait itu dari awal sudah duduk bersama tuh. Dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari, eee, BNPB, kemudian dari TNI, Polri, kemudian masyarakat gitu ya. Kalau di Kementerian Kehutanan itu ada masyarakat peduli api,
itu semacam apa namanya, relawan masyarakat yang memang selalu membantu ketika terjadi kebakaran kayak gitu ya. Bahkan kita lihat kemarin di Kalimantan Selatan ada yang pakai baju Kalimantan Tengah ya, ada yang pakai baju Superman gitu ya. Itu masyarakat tuh. peduli api. Jadi sebetulnya semua pihak sekarang sedang turun, tapi memang kondisinya memang tidak baik-baik saja kondisi alamnya. Bahkan hari ini kebakaran terjadi hampir di seluruh dunia kan, termasuk Amerika, Kanada tuh sedang ada kebakaran besar. Dan kalau dilihat dari jumlah lahan yang terbakar di Indonesia dibandingkan negara lain sebetulnya ya masih lebih kecil Indonesia kok. Tapi ya kita nggak bisa membuat itu sebagai pembenaran ya. Tapi yang jelas antisipasinya sudah ada, tapi kondisinya memang berat. Kira-kira seperti itu. Bro Bimo, ini gimana Bro Bimo? Kayak tadi yang gue sampaikan ke Bro Sigit, ini kan bukan hanya bencana alam kan, tapi ada yang juga membakar gitu loh. Ya. Yang mana dari pembakaran inilah menyebar apinya kemana-mana, jadi asapnya kemana-mana. Dan pembakaran ini kan kabar yang kudengar di berita kemarin tuh ada yang udah ditangkap. Ya. Kalau disampaikan Pak Prabowo nih, kalau ada nih ditutup aja nih ininya nih, korporasinya ditutup aja nih yang bakar-bakar ini. Bro Bimo gimana? Oke. Saya mulai dari 2 titik dulu ya. Jadi ada titik ekstrim nih, yang paling kanan tuh menyalahkan El Nino. Yang paling kiri menyalahkan orang manusia nih. Padahal ada yang tengah-tengah dan in between itu Indonesia banget ya. Di mana-mana Indonesia itu selalu kejadiannya di tengah-tengah. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara El Nino itu ibaratnya kalau misalnya kita pegang, El Nino nggak punya korek kan ya? Nah, yang punya korek api itu manusianya gitu kan. Kalau misalnya ditemukan itu ada korek api itu sebagai barang bukti itu El Nino berarti ini kan entitas cuaca doang kan? Tapi El Nino bisa mengubah satu bungkus korek api itu menjadi bencana alam. Nah, karena kekeringan tadi, kering. Jadi saya bisa terbayang lah ya. Mungkin buat orang-orang yang nggak pernah melihat kebakaran di lahan atau hutan itu mungkin ya nggak kebayang. Tapi itu gampang sekali merembet itu dengan cepat. Itu baru penyebabnya. Nah, kemudian kita beralih ke sekarang kita perjelas dulu nih ya. Jadi kebakaran karhutla itu kan kebakaran lahan dan hutan gitu ya. Hutan dan lahan. Jadi tidak cuma kawasan hutan berarti yang terbakar ini, tapi juga lahan yang di situ mungkin ada bekas perkebunan atau perkebunan yang sudah mau akan ditanami lagi gitu ya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia kan. Nah, yang bukan populer. Jadi banyak dilakukan itu dan merupakan sudah berulang-ulang kejadiannya adalah ketika sebuah lahan itu dibakar untuk ditanami kembali. Biayanya jauh lebih murah kan? Jauh lebih murah. Dan katanya, tapi menurut penelitian ada yang berbeda juga. Katanya lebih subur. Kalau dibakar terus ditanami kembali katanya lebih subur. Padahal di situ kan ada organisme-organisme yang mati juga ya. Jadi lahan atau hutan itu tidak hanya terdiri dari hutan, dari batang dan alang-alang saja gitu, tapi ada binatang-binatang juga di dalamnya. Dan satu lagi yang berbahaya menurut saya di kebakaran hutan itu adalah ketika terjadi di gambut, lahan gambut. Itu apinya bisa bertahan di bawah, jadi nggak kelihatan gitu, kayaknya udah mati. Atasnya mati, di bawahnya masih bara ya. Makanya besoknya harus terjun lagi untuk melakukan pembasahan. Lahan gambut ini juga luar biasa apanya. Dulu sih kita punya badan gambut, BRGM, mangrove dan gambut itu loh. BRGM ya. Badan Restorasi BRGM, Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, itu sebenarnya luar biasa itu tapi kemudian pemerintah karena mungkin penghematan digabungkan fungsinya kepada kementerian-kementerian yang ada gitu ya. Tapi memang sebenarnya itu krusial banget ya, restorasi gambut dan mangrove. Dua-duanya itu masa depan sebenarnya. Masa depan dan khas Indonesia banget gitu. Indonesia banget. Nah, saya kira dari sisi pencegahan kita nggak kurang-kurang.
Penanggulangan juga kita nggak kurang-kurang, tapi masalahnya ada unsur yang ekstrim kanan tadi, ada El Nino ekstrim, ada ini juga unsur manusia yang juga ekstrim. Banyak loh yang ditangkap sekarang ini. Karena kalau yang lalu-lalu itu cuman belasan atau puluhan, sekarang udah 79 tersangka. Berapa puluh laporan polisi ya. Wah, luar biasa nih. Iya. Aku juga perhatikan tuh banyak banget yang ditangkap. Tapi kan ya tunggu proses lah dulu kan, proses kepolisian, proses pengadilan ini orang mau diapain gitu. Pasti. Kalaupun punya perusahaannya mau diapain. Kan begitu kan. Kan kalau kayak statement Pak Prabowo yang kemarin itu, udah tutup aja korporasinya gitu. Karena ini meresahkan, banyak persoalan dari itu. Dan Kementerian Kehutanan yang menjadi tombak paling depan, karena memang itu kementerian yang berkenaan dengan karhutla untuk mengatasi ini. Kan betul ya Bro Bimo ya? Dan paling berpengalaman. Jadi memang Kementerian Kehutanan itu memang paling punya pengalaman dan orang ya, selain BNPB tentunya ya. Tapi BNPB kan bencana secara umum, banjir atau apapun itu dia. Tapi kalau ketika itu bicara tentang kebakaran hutan, Manggala Agni itu memang ahlinya. Tapi kan Manggala Agni nggak terlalu banyak ya. Jadi dengan banyaknya spot sekitar 5.000-an lah ya. 5.000, dan kita berapa ratus spot ya yang terjadi pada saat ini, hotspotnya. Nah, saya pikir nanti ada satu bagian di mana saya ingin juga kita bahas. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya tutup aja dulu, ntar dulu, itu ada prosedurnya tutup itu ya. Jadi nggak langsung tutup aja, tapi ketika memang sudah berulang itu harus dibekukan dulu minimal, bekukan, lalu ada nanti pembuktian. Jadi ada nanti gugatan perdata, ada pidana, ada tunnya ya, proses hukumnya harus izin, jalan lah ya. Ada semuanya, ada batu ujinya ada semua. Tapi terpisah-pisah ya. Jadi tapi yang jelas kita tidak bisa mengadili El Nino. Kalau El Nino nggak bisa. Gimana entitas cuaca memang nggak bisa diadili. Kalau ada yang bisa mengadili entitas cuaca, sakti memang. Bro Sigit, gini juga Bro Sigit. Banyak juga nih netizen ini, lo kan dekat lah sama Bro RJA ini kan, dekat lah. Kayak kata netizen ini kok nggak ada nih, seharusnya dia ada di samping Pak Prabowo. Kayaknya Prabowo lebih turun dibanding dia. Banyak lah segala macam lah. Gimana Bro Sigit? Nah gini Mas Belmondo. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, entah karena ini bulan Agustus gitu ya, yang secara tradisional memang bulan politik, selalu ada hal-hal tertentu ya, akan ada demo besar segala macam. Saya kok ngelihatnya hari ini karhutla itu dipolitisirnya agak keterlaluan gitu, untuk menyerang pemerintahan hari inilah, seolah-olah pemerintah tidak bekerja. Padahal ya itu tadi, kalau saya cerita dari awal tahun itu pemerintah sudah mempersiapkan akan terjadi El Nino besar gitu, El Nino ekstrim tahun ini, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu ada serangan yang TSM ke ke Menteri Kehutanan maupun ke Pak Prabowo gitu ya. Jadi terstruktur sistematis, kemudian masif juga gitu yang yang terjadi gitu. Tiba-tiba aja semua semua media sosial itu menampilkan konten yang sama gitu. Tadi salah satunya mempertanyakan Menhut kemana gitu. Padahal ya Menhutnya sedang turun ke lapangan gitu ya. Jadi ketika misalnya Pak Prabowo Pak Prabowo sedang ke Kalimantan, Menhut di mana? Menhut di Sumatera pada hari itu gitu. Di Jakarta ada beberapa hal yang harus dikerjakan, kemudian turun juga di Sumatera gitu, karena karena harus melihat kondisi lapangan gitu. Dan itu akhirnya jadi ada semacam satu nyerang Menteri Kehutanan, kemudian nyerang Pak Prabowo juga. Seolah-olah Pak Prabowo juga tidak melakukan apapun. Bahkan saya melihat adalah akun-akun gitu yang kemudian seperti menggunakan bencana ini itu untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi ketika ada kebakaran, ditampilkanlah foto ketika Pak Jokowi pada saat menjabat dulu turun ke lapangan gitu. Kemudian bilanglah saya rindu Pak Jokowi misalnya kayak gitu lah ya. Dan kita tahulah masyarakat memang selalu merindukan Pak Jokowi, tapi kan tidak kemudian sentimennya digunakan untuk memecah belah gitu. Itu yang yang saya menangkap ada
Ada 2 hal itulah yang kemudian diserang. Nah yang terakhir itu bahkan mencoba untuk memecah belah antara Pak Presiden dengan Menteri Kehutanan gitu. Kok ketika Pak Prabowo turun kok Menteri Kehutanan nggak ikut gitu. Padahal ya emang harus ikut gitu ya. Pertanyaan saya sih simpel gini. Ini mau lihat lapangan, mau mencari solusi apa mau seremonial? Datang presiden disertai menteri bareng-bareng atau mau cari solusi? Ini kan cari solusi nih. Artinya ada solusi yang sedang dikerjakan oleh Menteri Kehutanan, ada solusi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin lebih ke Karena jauh-jauh tuh kan lokasinya. Koordinasi Pak Prabowo itu kan kemarin melakukan koordinasi dengan TNI, Polri seperti itulah yang yang memang berada di bawah kendali Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi 2 hal yang berbeda lah yang kemudian digunakan untuk seolah-olah ini ada tidak ada koordinasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi agak miris sih kalau saya ya, artinya ketika terjadi bencana gitu bukannya bahu membahu gotong royong gitu ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan, saudara-saudara kita di lapangan, tapi malah mencoba untuk mempolitisir. Itu yang saya lihat ya. Karena sebetulnya semua sudah bekerja semaksimal mungkin lah. Tapi memang tadi kondisinya. Saya mungkin cerita sedikit gini. Tadi kan Mas Bimo udah cerita tentang kondisi lahan gambut. Lahan gambut itu kalau sekali kebakar, mau disiram berkali-kali di atas, di bawahnya tetap bara api. Yang akan muncul lagi ke atas gitu. Nah, problem berikutnya adalah titik kebakaran tadi itu susah sekali dijangkau karena kita bicara hutan. Jadi walaupun Manggala Agni sudah punya pengalaman puluhan tahun gitu ya memadamkan kebakaran di hutan, tapi untuk mencapai titik apinya saja kadang butuh 8 jam jalan kaki. Dan itu pun sudah dibantu dengan helikopter gitu. Dan helikopternya banyak loh. Per provinsi paling enggak 5 lah untuk memadamkan api. Ya sudah banyak yang dilakukan sehingga kalau misalnya ada tuduhan pemerintah tidak melakukan hal yang cukup untuk mengantisipasi atau menanggulangi, menurut saya agak berlebihan dan terlalu dipolitisir. Menurut saya seperti setuju itu. Tuh, dipolitisir banget. Bro Bimo gimana melihatnya? Pernah lihat nggak ada tampilan di media sosial gitu, ada apa sih yang dari kartun atau apa tuh Menteri Kehutanan gitu ya, Raja Juli Antoni terus di pinggir jalan orang lagi lari mungkin CFD atau apa gitu, kemudian dikasih ini dia mau ambil permen atau apa gitu, tapi kan orang di situ yang digambarkan tuh adalah kebencian orang pada figur tersebut. Soalnya saya udah pernah 2 kali ngelihat itu di sosial media. Yang pertama mantan Jampitsus ya, kemudian juga sekarang Raja Juli Antoni. Saya nggak tahu yang ininya sama atau enggak gitu, tapi kok maksudnya ini pertama Jampitsus itu kan masih tersangka meskipun kita tahu itu kayak semacam tertangkap tangan gitu ya, ada emas dan uang banyak. Tapi kalau misalnya Raja Juli Antoni sekarang apa salahnya dia gitu sehingga dia harus diadili secara umum gitu. Ya tanpa dia itu diketahui salahnya tuh apa, dan kemudian masyarakat ya ada yang bingung juga sebenarnya, tapi pasti nggak ditampilkan di sosial media dong. Tapi yang misalnya ditawokin gitu ya. Kan ini buat apa gitu ya? Iya apa gitu ininya. Apa yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya gitu kan. Kok ini kayak api gitu di sundut sedikit gitu bom gitu. Gitu. Kenapa? Makanya tadi saya setuju kalau itu adalah upaya TSM, tapi bukan TSM yang di Bandung ya. Itu TSM. TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Memang dalam rangka untuk menjelek-jelekan Bro RJA gitu ya. Seolah-olah ini kan lagi kerja benar, lagi diatasi. Kita tahu ini adalah quote unquote ada bencana alamnya dan ada orang juga yang membakarnya. Aduh, kalau misalnya tahu dari teman-teman pegiat lingkungan, ini menteri yang keren ini. Saya bingung kenapa malah jadi kebalik gitu ya. Dibalikan gitu, di framing terbalik gitu. Satu hal ya, Mas Belmondo ya.
tahun ini kenapa kemudian masyarakat tahu banyak titik api, itu kan sebetulnya karena transparansi di Kementerian Kehutanan juga. Kementerian Kehutanan tuh punya aplikasi yang namanya Sipongi gitu ya. Sipongi ini menunjukkan titik-titik hotspot. Hotspot itu nggak selalu api sebetulnya. Jadi titik-titik panas yang jumlahnya bisa ratusan, kadang ribuan, naik turun lah ya. Tiap hari itu ada datanya. Nah itu yang kemudian banyak yang dimodifikasi pakai AI, titik yang tadinya cuma itu hotspot gitu digede-gedein gitu. Jadi ada sampai seolah-olah satu Kalimantan kebakar tuh. Gitu kan nggak juga, kejadiannya nggak gitu juga ya, bahwa banyak kebakaran di Kalimantan betul, tapi kan nggak kemudian satu Kalimantan kebakar terus asapnya lari ke Sabah dan Sarawak gitu ya, kalau yang saya lihat di di beberapa media sosial itu yang sebetulnya. Kalau kenapa tahun-tahun lalu misalnya tidak ada, beberapa tahun sebelum ini tidak terlalu ketahuan titik-titik apinya, karena tidak seterbuka sekarang. Sekarang terbuka loh, kita bisa download ya. Saya nggak tahu di di Apple ya, tapi kalau di Android itu ada di Play Store, itu bisa di-download, namanya Sipongi gitu. Jadi terbuka, masyarakat bisa tahu hari ini hotspotnya berapa, dan hotspot itu dia diupdate setiap 24 jam. Itu ada yang jelas misalnya hotspot merah itu kemungkinan memang api. Ada yang kuning itu belum tentu api gitu. Nah itu yang kemudian banyak dimainkan oleh oleh sosial media untuk seolah-olah kebakarannya gede banget gitu. Seolah-olah satu Kalimantan kebakar gitu. Iya itu ada loh itu. Ada, gua ada lihat fotonya itu. Bro Bimo, gini juga Bro Bimo. Ada juga nih tuduhan netizen. Netizen ini kan kalau nuduh suka-suka dia aja ya. Alah, ini akal-akalan pemerintah mau buka ladang sawit baru ini, makanya nih dibakar ya, kita nggak tahu nih siapa nih penjahatnya nih. Begitulah tuduhannya balik. Yang awalnya tuduhan itu ada di korporasi, ditarik jauh ke tuduhannya terhadap pemerintah lagi mau buka lahan sawit. Gimana Bro Bimo? Nah, ya udah gini aja deh. Ya saya pikir ya kalau masyarakat itu memang sudah saatnya, sekarang memang saatnya gitu. Karena informasi itu memang sangat berlimpah, malah sangat terlalu berlimpah ya. Tapi kita pilah-pilah aja sesuai dengan bidang kaidah keilmuan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dugaan, praduga atau tuduhan seperti itu, ya kita balik lagi saja sekarang. Kalau misalnya masalah karhutla ini, ya udah follow the land, follow the money. Jadi itu kita lihat aja, itu pertama tanahnya punya siapa, kejadiannya memang berulang atau enggak gitu ya di situ. Kemudian modusnya kan ada modusnya kan kayak gitu. Atau misalnya dia udah pernah ditegur, udah pernah itu malah melakukannya lagi. Kemudian setelah itu ya udah kita ikuti proses hukumnya. Kalau misalnya ternyata tidak ditindak tegas sama pemerintah, kita pertanyakan gitu kan. Kalau misalnya itu yang udah 79 tersangka ternyata nggak ketahuan juga itu siapa yang nyuruh gitu ya, nggak mungkin dia bawa korek itu nggak ada yang nyuruh. Minimal buat beli koreknya aja ada gitu kan. Ya kan, apalagi tentang resikonya itu kan bukan cuma buat dia, keluarga dia dan sebagainya. Itu masyarakat sekitar pasti kena. Jadi saya pikir kalau misalnya tuduhannya ke sawit bisa saja itu untuk beberapa kawasan gitu ya. Untuk beberapa kawasan saya pikir logis gitu tuduhan itu, tapi tidak bisa semuanya karena di Indonesia itu seperti tadi disampaikan ada masalah manusianya, ada masalah alamnya. Tapi kita ini banyak di tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi saya pikir kita be wise saja. Jangan sampai kita mempolitisir, apalagi jangan sampai kita salah menduga, apalagi kita mempolitisir. Ya, mempolitisir itu yang bahaya. Semua kejadian di NTT dipolitisir, di ini dipolitisir, kejadian kebakaran. Saya pikir nggak wise. Orang-orang sibuk memadamkan api sampai beberapa orang meninggal ya dari masyarakat peduli api. Kemudian Manggala Agni juga ada. Ini di mana empati kita gitu? Sementara kita langsung wah Menhub turun. Oke, saya pikir ya kalau misalnya ini semua tidak selesai dan terbukti bahwa Menteri Kehutanan, Kepala BNPB atau Polri atau tidak bekerja dengan baik untuk mengatasi karhutla ini, pecat aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sementara mereka bekerja, kita dukung dengan doa gitu loh. Ya menurut saya itulah yang daripada kita menduga-duga. Kalau kata Pak Prabowo, kamu Kapolda berapa lama kamu? Pangdam berapa lama? Nanti cari tempat lain biar naik jabatannya.
Bro Erja berapa lama jadi Menhub? Nanti jadi Menko aja. Enggak kan Pak Prabowo tipikal orang yang suka mengapresiasi orang. Dan kita berharap bisa selesai tuh masalah karhutlah. Nah ini juga nih Bro Sigit. Sama yang kayak Bro Bimo bilang tadi. Semua menyalahkannya Raja Julianto nih. Seolah-olah dia adalah penjahat besar yang melakukan banyak hal yang jahat, kan enggak juga sebenarnya. Ini kan kebakaran yang kalaupun ada api pasti ada yang bakar gitu kan, ada yang penegakan hukumnya gitu. Posisi Bro RJA sampai hari ini gimana? Masih keliling ya? Masih mantau ya? Masih keliling ya, kalau nggak salah kemarin itu kan ke Kalimantan, terus habis itu ke Sumatera juga ya, terakhir ke Jambi ya. Jadi memang masih keliling, kemudian masih memantau, dan setahu saya titik-titik hotspot gitu ya, belum tentu titik api ya, titik hotspotnya juga udah mulai dicek satu persatu tuh, karena kan perintah dari presiden juga walaupun tidak ada apinya, kalau ada hotspot itu harus dicek gitu ya. Jadi memang kayaknya teman-teman di lapangan ini lagi mati-matian untuk untuk bahu-membahu mencoba menyelesaikan bencana ini gitu. Berarti masih jalan ya? Masih jalan ya? Gitu. Bahkan ya kalau misalnya mau dicari gitu adalah beritanya, walaupun mungkin nggak banyak ya. Iya betul. Cuma memang kebanyakan kan kemudian framing. Ini menteri kemana gitu? Ya menterinya lagi turun gitu, turun lapangan gitu. Sekarang tuh framingnya yang banyak itu memang. Nah ini juga nih kemarin tuh aku nggak tahu baca di mana itu memang ada ya aturan untuk bakar lahan di bawah 2 hektar atau apa sih? Atau aku salah sih itu? Jadi memang ada ada satu pasal ya kalau nggak salah di undang-undang yang menyatakan bahwa bisa untuk kearifan lokal lah kira-kira kayak gitu ya, maksimal 2 hektar per kakak gitu. Tapi kan kemudian kemarin sama Pak Prabowo minta itu tidak digunakan lah. Bahkan perda-perda yang menyatakan itu diminta untuk dicabut. Jadi kan kalau kita bicara masyarakat adat kan memang ada yang berladang, berpindah-pindah gitu. Dan untuk itu mereka melakukannya secara secara tradisional, kearifan lokal. Itu yang sebetulnya masih diperbolehkan tuh di peraturan perundangan kita. Cuma masalahnya kemudian itu banyak disalahgunakan juga sih kalau saya lihatnya gitu. Jadi misalnya tadi korporasi atau apa mau ngebuka lahan bilangnya kan boleh 2 hektar gitu. Sehingga akhirnya kemarin Pak Prabowo tegas perdanya bahkan diminta untuk dicabut ya. Ini 2 hektar lebih semeter nggak bisa 2 hektar maksimal. Dan memang kalau kita bicara sedang El Nino ya jangankan 2 hektar ya, 100 meter persegi aja bahaya banget itu. Iya. Bukan waktunya untuk membuka lahan dengan membakar lah, dengan kondisi mungkin karena El Nino lagi kering lebih enak kali mereka itu kan. Nah itu juga sebetulnya cara berpikirnya gitu kan. Sudah diingatkan juga oleh Kementerian Kehutanan gitu berkali-kali, bahkan Menteri juga berkali-kali menyatakan bahwa ya karena kondisinya sedang ekstrim janganlah membuka lahan dengan membakar, walaupun dimungkinkan sebetulnya aturannya, tapi ya kita harus melihat kondisi alam juga gitu. Iya. Bro Bim, ini kan kebakaran karhutlah ini kan bukan kejadian baru-baru, sebelum-sebelumnya juga udah pernah. Dan asap itu lari ke negara tetangga juga bukan tahun ini, tahun sebelumnya juga udah pernah. Sebelum menterinya Bro RJA juga kejadian ini juga udah pernah terjadi kan. Sehingga ini satu mengganggu society masyarakat. Kan tentu ada yang sakit. Penglihatan terganggu atau kan ada yang libur tuh, di mana sih libur tuh kan ada tuh kan ISPA juga. Ini adalah kalaupun benar ini dibakar ya dan ini ilegal ya, pembakaran yang mereka lakukan atau oknum yang melakukan pembakaran ini kan berarti biadab betul nih kan. Karena kan dia merusak hidup orang, hidup orang. Bukan hanya negara sendiri, negara tetangga pun diganggu. Nah maksud saya kan ini berarti tentu saja publik menunggu-nunggu. Kan cara logika publik tuh nggak terlalu sulit, nggak terlalu ini. Dia cuma pengen tahu ini salah siapa jadi sebenarnya. Ini salah siapa nih? Mana orang yang bersalah? Harus ditindak hukum cepat gitu. Jangan sampai kemudian ini jadi bola liar. Terus netizen taunya ini cuma salah RJA karena nggak antisipasi gitu. Kan gitu tuh cara pikir society kan. Nah Bro Bimo gimana melihat penjahat-penjahat ini? Ya saya pikir penjahat-penjahat ini harus cepat ini untuk menangani siapa yang pertama kali, artinya perpetratornya itu harus pelaku utama itu memang harus cepat dapat hukuman, tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau tidak akan berulang lagi nih. 4 tahun lagi nanti akan ada lagi.
ketika kita tidak sedang baik-baik saja gitu, alamnya tidak baik-baik saja, Ya. itu akan berulang lagi. Jadi saya pikir tidak berhenti di orang yang dijadikan tersangka ini, tapi juga jadi korporasinya harus ditindak tegas juga. Harus ditindak cepat tegas ya. Harus Kalau bisa tuh diumumin gitu loh. Ah ini yang bersalah nih, gitu kan biasa kan gitu tuh. bisa. Kayaknya Cuman udah tapi diumumkan juga ya nama-nama perusahaannya ya. Iya. tapi tentunya dengan due process ya. Iya. Kita nggak boleh, sekali lagi jangan sampai kita menjadi pengadilan jalanan atau Iya, nggak pernah lah kita jangan atau pengadilan jalanan kita kan sekarang sosmed ya. Iya. Pengadilan sosmed ini Iya, aduh iya. janganlah. Trial by medsos. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang lagi berjuang di lapangan nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya, buat teman-teman baik dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli API, TNI Polri, BNPB ataupun siapapun lah ya yang hari ini sedang berjuang untuk memadamkan api, kita doakan bersama lah. Semoga mereka selamat, diberi kesehatan juga karena banyak yang sesak napas juga nih, Mas. Jadi kepada seluruh masyarakat sebenarnya kita meminta agar kita dukung lah proses penanggulangan bencana ini gitu kan. Dan jangan dipolitisir lah. Artinya ini bencana dipolitisir kayaknya kok nggak punya nurani banget gitu lah kalau buat saya. Bro Bimo, ada yang mau sampaikan? Udah saya cukup, udah. Oke, terima kasih banyak Bro Bimo dan terima kasih banyak Bro Sigit. Dan terima kasih banyak pemirsa Cokro TV. Pantengin terus sudut pandang dan update terus tentang isu terbaru belakangan ini. Sampai jumpa.